Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7A dan 7B di rumah? Semoga kalian senantiasa sehat dan bersemangat selalu. Pada pagi hari ini, kita bertemu kembali dalam pembelajaran dari matematika dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung akhir semester ganjil. Dengan materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Jika minggu lalu kita membahas mengenai persamaan linear, hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel atau kalau kita singkat menjadi PLTSV. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya kita mengerti dulu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, di mana hanya memiliki satu variabel dan berpangkat satu. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Benar dan salahnya belum kita ketahui. Kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Cara yang pertama dengan substitusi atau memasukkan sembarang bilangan untuk mengganti variabelnya. Ini dicontohkan 2n ditambah 5 lebih besar daripada 15 dengan n sebagai variabel pada bilangan bulat kurang dari 10. Nah, jika n-nya diganti dengan 5, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi 2 dikali 5, 2n berarti kan 2 dikali n. Maka jika n-nya diganti 5, 2 dikali 5 ditambah 5. 2 dikali 5 hasilnya 10, ditambah 5 hasilnya 15. 15 apakah lebih besar dari 15? Ternyata salah, harusnya di sini tandanya adalah sama dengan. Kemudian jika n-nya diganti dengan 6, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi 2 dikali 6, hasilnya 12, ditambah 5, hasilnya 17. 17 apakah lebih besar dari 15? Ternyata menjadi kalimat yang benar, karena 17 lebih besar dari 15. Begitupun seterusnya 7, 8, dan 9. Maka didapat himpunan selesaiannya adalah 6, 7, 8, dan 9. Perlu kalian ingat kembali bahwa himpunan selesaian adalah semua anggota pengganti variabel sehingga menjadi kalimat yang benar. Lalu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan linear satu variabel dengan cara yang kedua, yaitu dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, 2n ditambah 5 lebih besar dari 15. Nah, dengan n sebagai variabel. Di sini kita akan mengurangkan sisi kanan dan sisi kiri dengan bilangan yang sama. Inti poinnya, kalian lihat konstantanya atau nilai di, di suku variabel ini ya. 2n ditambah 5, maka kita akan menghilangkan nilai 5-nya ini. 5 dikurang 5 kan, yang hasilnya nanti 0. Kemudian sisi kanannya juga kita kurangkan dengan 5, maka 2n ditambah 5 dikurang 5 hasilnya 0. 0 tidak perlu kita tulis. 15 dikurang 5 hasilnya 10. Maka n lebih besar dari 10. N 2-nya dipindahkan menjadi 10 dibagi 2. N lebih besar daripada 5. Kita cari nih anggota penyelesaiannya yang angkanya lebih besar dari 5, yaitu 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Pembuktiannya sama, ganti variabelnya atau kita substitusikan angka 6 misalkan. 2 dikali 6 hasilnya 12, ditambah 5 hasilnya 17. Apakah 17 lebih besar dari 15? Ternyata benar. Nah, ini ada catatan untuk himpunan selesai yang memiliki anggota tak terhingga namun memiliki pola teratur, maka dapat ditulis dengan 3 titik.
yang artinya atau kalau kita baca dan seterusnya. Kemudian model matematika dan penerapan ketidaksamaan pada soal cerita. Apa itu model matematika? Model matematika adalah kalimat matematika yang berdasarkan pada informasi yang terdapat pada soal cerita. Untuk membuat model matematika, kita perlu menerjemahkan atau mendefinisikan soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika. Pada model matematika bahasan ini, besaran yang belum kita ketahui dapat dimisalkan dengan sebuah variabel, misalnya X, sehingga dapat terbentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk variabel tidak terikat pada X saja, bisa diganti dengan Y, dengan A, atau dengan B. Ini dicontohkan berat badannya Paman kurang 5 kilogram dari 3 kali berat badannya Indra. Dan jumlah berat badan mereka ketika dijumlah kurang dari 96 kilogram. Tentukan model matematikanya. Pertama kita misalkan dulu berat badannya Indra sebagai X kilogram. Sedangkan beratnya Paman berarti 3 dikali X dikurang 5 kilogram. Nah, jumlah berat keduanya adalah kurang dari 96. Maka X sebagai beratnya Indra ditambah 3X dikurang 5 kurang dari 96. Di sini ada variabel yang dapat kita jumlahkan X ditambah 3X hasilnya 4X karena X ini nilainya 1. 1 tambah 3 hasilnya 4. 4X kurang 5 kurang dari 96. Maka mode matematikanya adalah 4X kurang 5 kurang dari 96. Kemudian penerapan PLTSP pada soal cerita. Yang pertama, jika memerlukan diagram atau sketsa, misalnya untuk soal yang berkaitan dengan geometri, gambar dulu diagram atau sketsanya, sehingga didapat keterangan pada soal menjadi semi konkret atau semi nyata. Kemudian yang kedua, salah satu besaran yang belum diketahui dapat kalian misalkan dengan sebuah variabel. Kemudian yang ketiga, menerjemahkan atau mendefinisikan kalimat cerita menjadi model matematika dalam bentuk pertidaksamaan. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan pertidaksamaan tersebut kemudian menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian ini adalah contoh model matematika pada bentuk PLTSP. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan tol adalah 100 km per jam. Bagaimana bentuk pertidaksamaannya? Ini kita misalkan kecepatannya adalah X. X kurang dari sama dengan 100. Kenapa 100 dimasukkan? Karena dengan kecepatan 100 kendaraan masih diperbolehkan berkendara di jalan tol. Kemudian yang kedua, jarak rumah Badung jarak rumah Bandung ke sekolah adalah kurang dari 500 meter. Maka bentuk pertidaksamaannya adalah Y kurang dari 500. Y sebagai variabel pengganti jarak rumahnya Bandung. Kemudian yang terakhir, bilangan Y jika ditambah 8 tidak lebih dari 15. Bentuk pertidaksamaannya adalah di sini sudah diketahui atau ketahui bahwa variabelnya adalah Y. Maka Y ditambah 8 kurang dari sama dengan 15. Penyelesaian pertidaksamaan pada masalah kontekstual. Di sini Pak Haris membeli 2 buah pelubang kertas dan 3 buah stapler. Harga sebuah pelubang kertas lebih mahal 3.000 dari harga sebuah stapler. Kemudian, jika harga barang yang dibeli Pak Haris tidak kurang dari 66.000, tentukan harga sebuah stapler. Jadi kita mau mencari harga staplernya. Kita misalkan dulu harga staplernya adalah A rupiah. Maka jumlah atau harga sebuah pelubang kertas adalah A ditambah 3.000 karena di sini diketahui lebih mahal 3.000 harga sebuah pelubang kertas. Maka bentuk pertidaksamaan linear satu variabelnya adalah 2 dikali A ditambah 3.000 karena pelubangnya 2.
kemudian ditambah 3 kali A kurang dari lebih besar sama dengan, ya karena di sini diketahui tidak kurang. Tidak kurang berarti lebih dari sama dengan 66.000. Maka 2 dikali A hasilnya 2A, 2 dikali 3.000 hasilnya 6.000. 2A ditambah 6.000 ditambah 3A lebih besar sama dengan 66.000. 2A ditambah 3A hasilnya 5A ditambah 6.000 lebih besar sama dengan 66.000. 5A lebih besar sama dengan 66.000 dikurang 6.000, dipindahkan hasilnya jadi negatif. 66 dikurang 6.000 hasilnya 60.000. A lebih besar sama dengan 60.000 dibagi 5 hasilnya 12.000. Maka harga satu sebuah stapler adalah 12.000 atau bisa lebih dari 12.000, misalkan 12.500 atau 13.000. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel pada bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan, terlebih dahulu kalian ubah bentuknya sehingga tidak lagi memuat bentuk pecahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contohnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2x ditambah 3 lebih besar dari 9 dengan x adalah anggota bilangan bulat. Nanti berarti anggota himpunan selesainya adalah anggota bilangan bulat. Pembahasannya di sini kan penyebutnya adalah 2. Maka KPK dari 2 adalah 2. Di sini kita kalikan 2. 2 dikali 1/2, X plus 3 lebih besar dari 9. 9-nya juga kita kalikan 2. Di sini kan 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti kan 1X. 1X bisa ditulis dengan X saja. Ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Lebih besar dari 9 kali 2 hasilnya 18. X lebih besar, 18-nya tetap, 6-nya pindah menjadi negatif 6. Maka didapat X lebih besar dari 18 dikurang 6, 12. Maka himpunan penyelesaiannya dimulai dari anggota bilangan yang lebih besar dari 12. Dimulai dari 13, 14, 15, dan seterusnya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran dalam penilaian akhir semester pekan depan. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.